お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa Senin malam kemarin episode terbaru anime Bleach telah rilis. Bisa dibilang scene yang disajikan cukup dramatis. Awalnya kita dibikin ketawa, terdiam, sampai dibuat merinding dengan momen battle yang ditunjukkan Unohana dan Zaraki. Aku sendiri sangat tidak sabar untuk menantikan kelanjutannya di episode 10, di mana nanti akan ada Bankai dari sang penyandang Kenpachi pertama. Semoga saja akan ada hal baru yang disajikan sekaligus memperjelas apa kemampuan Bankainya. Well, tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War episode 9. Berbeda dengan episode-episode sebelumnya, episode 9 mengadaptasi 4 chapter yang tidak berurutan, yaitu chapter 520, 521, 523, dan 524. Chapter 522 yang dihilangkan di sini kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam episode 10. Mengambil judul di chapter 524, episode 9 berjudul Warisan. Judul yang ditempatkan di akhir episode ini merujuk pada pertarungan yang baru saja dimulai di antara Zaraki melawan Unohana, di mana lewat pertarungannya ini mereka berdua akan saling membuka tabir di masa lalu. Ada 3 pokok pembahasan yang terjadi di episode 9. Pertama, pemulihan Ichigo di Istana Soul King. Kedua, diangkatnya Kyoraku sebagai komandan kapten. Dan ketiga, pertempuran ganas antara Zaraki melawan Unohana. Pemulihan Ichigo di Istana Soul King. Scene yang menunjukkan Ichigo tengah memulihkan tubuhnya di Kirinden alias markas Tenjiro sama persis dengan yang ada di manga chapter 520. Tidak ada yang berbeda, seperti 2 orang bawahan Tenjiro yaitu Kazuo dan Kazuhiro yang memaksa Ichigo untuk menahan nafas selama 100 detik di dalam kolam, kemudian disusul dengan Tenjiro yang memukul Ichigo untuk memastikan bahwa dia telah sembuh. Begitu juga dengan Renji yang bersikeras ingin pergi ke tempat selanjutnya bersama Ichigo, Kazuo dan Kazuhiro yang melepas baju pelindung kolam air panas, sampai pengakuan dari seorang Tenjiro bahwa Ichigo memang memiliki potensi besar sesuai dengan ketertarikan sang raja arwah padanya. Kemudian setelah itu, sesampainya Ichigo dan Renji di istana Gaton alias markas Kiryu Hikifune, scene pun tidak jauh berbeda dengan yang ada di manga chapter 523. Mungkin buat yang ngikutin animenya saja pasti bingung kenapa Kon bisa berubah ke bentuk yang besar. Ini terjadi ketika Kon berada di laboratorium milik Mayuri di chapter 516, di mana panel itu memang tidak ditampilkan di episode kemarin dan hanya menampilkan Kon yang sedang berlarian saja. Setelahnya sama persis dengan yang ada di manga, dimulai dari sambutan keras Kiryu pada Renji dan Ichigo, dilanjut dengan adegan Kiryu yang memasak sampai tersajinya makanan super lezat di hadapan Renji dan Ichigo. Dikatakan oleh Kiryu bahwa makanan yang dihidangkannya ini memiliki esensi roh buatan dengan tekanan spiritual berbeda, yang mana hal ini akan berguna untuk memperkuat kekuatan tubuh Renji dan Ichigo. Di sana fakta mengenai Kiryu Hikifune pun semakin diperjelas. Kita tahu pada 110 tahun lalu Kiryu adalah kapten divisi 12 yang dipromosikan ke divisi 0 karena menemukan suatu penemuan besar. Nah, di sini dipertegas oleh Kiryu sendiri bahwa dirinya telah menciptakan ide dari dasar jiwa buatan yaitu jiwa sementara. Karena memang pada hakikatnya semua anggota divisi 0 adalah orang-orang yang diakui Raja Roh karena telah menciptakan sesuatu atau sejarah bagi Soul Society. Selain itu, di sini Kiryu juga sempat mention nama Urahara, yang mana kita tahu Urahara adalah orang yang menggantikannya sebagai kapten divisi 12 pada 110 tahun lalu. Terlebih di masa itu, dia juga memiliki kedekatan khusus dengan letnannya yaitu Hiyori Sarugaki. Saking dekatnya, Hiyori sendiri sudah menganggap Kiryu sebagai sosok seorang ibu. Namun bukan dalam bentuk gemuknya ini, melainkan Kiryu Hikifune aslinya memiliki bentuk tubuh yang teramat langsing dan seksi. Di sini dia menjelaskan pada Ichigo alasan kenapa dirinya menggemukkan badan adalah untuk keperluan dalam hal memasak. Karena ketika dia sedang memasak, ada banyak sekali reatsu yang harus dikeluarkan. Kemudian setelah Ichigo dan Renji melahap habis semua hidangan, mereka berdua lalu diantar Kiryu untuk menuju tempat pelatihan selanjutnya. Kiryu memperingati mereka berdua untuk berhati-hati
karena istana yang mereka datangi selanjutnya adalah Hoden, istana burung Phoenix markas dari sang pencipta Zanpakuto, Otsune Maya. Ditunjuknya Kyoraku menjadi komandan baru Gotei 13. Poin ini secara keseluruhan mengadaptasi chapter 520. Scene yang ditampilkan sama sekali tidak ada yang berubah. Di sini kita bisa melihat bagaimana Kyoraku begitu tampak murung setelah mendapat surat perintah dari Sentral 46. Surat itu berisikan nama yang tertulis di sebelah kanan, yaitu Shunsuijiro Sakuranosuke Kyoraku ditunjuk sebagai Kapten Komandan Gotei 13 dan juga Kapten Divisi 1. Kita tahu Kyoraku adalah tipikal orang yang tidak suka pada hal-hal rumit. Dia sering bermalas-malasan dan tidak memiliki ambisi lebih untuk memperoleh apapun selain kedamaian dan ketenangan. Melihat surat perintah yang dia terima ini tentu saja membuat Kyoraku cukup terbebani. Mengingat Yamaji baru saja meninggal, dalam waktu yang singkat Kyoraku harus segera berbenah mengomandoi semua pasukan. Jika boleh berpendapat mengenai alasan kenapa Kyoraku bisa ditunjuk sebagai seorang komandan, menurutku itu dikarenakan Kyoraku memiliki keunggulan lebih bila dibanding dengan yang lain. Seperti diantaranya, pertama, Kyoraku memiliki pengalaman bertempur yang cukup banyak. Dia bahkan sering membantu divisi lain dalam menjalankan sebuah misi. Apalagi mengingat dia adalah murid mendiang Yamamoto, Kyoraku pastinya telah menyaksikan bagaimana cara sang guru mengambil keputusan sekaligus memimpin pasukan selama beratus-ratus tahun. Kemudian yang kedua, Kyoraku memiliki sikap yang bijak, tenang, dan tidak suka dengan keributan. Bisa kita lihat di episode kemarin di mana dia dengan bijaknya menenangkan semua kapten yang tengah tersulut emosi. Lalu yang ketiga, selain Ukitake dan Unohana, Kyoraku juga merupakan salah satu kapten yang sudah lama menjabat. Mengingat Ukitake memiliki riwayat penyakit yang tak kunjung sembuh, Unohana memiliki riwayat sebagai seorang kriminal, Kyoraku dirasa pantas untuk menduduki jabatan komandan Kapten Gotei 13 yang baru. Terlebih, keunikan Kyoraku sebagai seorang pemimpin juga bisa menjadi poin plus bagi perubahan besar Gotei 13. Hal itu bisa dilihat ketika Kyoraku menghadiri rapat di Sentral 46 di mana dia mengajukan sebuah permintaan untuk mengangkat dua letnan sekaligus, yaitu Nanao dan Okikiba. Nanao akan bertugas dalam mengurusi masalah pribadinya, sementara Okikiba akan mengurus masalah divisi 1. Meskipun pihak Sentral 46 awalnya tidak setuju dengan keputusan ini, namun setelah Kyoraku menjelaskan bahwa itu merupakan hak seorang kapten, pada akhirnya mereka pun terpaksa harus menurutinya. Permintaannya sebagai komandan baru tak cukup sampai di situ. Pasalnya, Kyoraku juga meminta persetujuan untuk mengajarkan Zaraki teknik Zenjutsu atau seni membunuh dalam berpedang. Namun permintaan Kyoraku kali ini langsung mendapat penolakan keras dari pihak Sentral 46. Mereka sadar jika kekuatan Zaraki terus meningkat, maka tak ada satu orang pun yang sanggup untuk mengendalikannya. Bahkan mendiang Yamamoto yang sempat mengajarkan Zanjutsu pada Zaraki saja, dia langsung menghentikan pelatihan tersebut dalam waktu 1 hari. Mendengar penolakan dari Sentral 46, Kyoraku kembali menegaskan dengan kekuatan tempur yang sekarang, Soul Society tidak akan mampu menahan serangan Quincy berikutnya. Mau bagaimanapun, saat ini Gotei 13 sangat membutuhkan potensi besar yang dimiliki Zaraki. Setelah mendapat persetujuan dari Sentral 46, Kyoraku kemudian memanggil seseorang yang akan mengajarkan teknik Zanjutsu pada Zaraki. Dia tiada lain adalah Yachiru Unohana, sang penyandang gelar Kenpachi pertama. Bisa kita rasakan aura yang dipancarkan Unohana tampak begitu suram. Dia yang awalnya ditunjukkan sebagai kapten yang lemah lembut dan penyayang, kini akan menunjukkan pribadi aslinya sebagai seorang yang dulunya dicap sebagai kriminal. Hal ini pun kemudian dipertegas oleh Kyoraku setelah rapat selesai. Dia menyebut bahwa Yachiru Unohana merupakan Shinigami yang telah menjadi kapten sejak Gotei generasi pertama dibuat. Dia menjabat sebagai kapten divisi 11 sekaligus membentuk pondasi divisi 11 itu sendiri. Ketenaran Unohana bukan hanya sebatas seorang kapten, karena sebelum kekuatannya diakui mendiang Yamamoto, Unohana lebih dulu dikenal sebagai penjahat paling keji di Soul Society. Terlebih, alasan kenapa Unohana memiliki nama Yachiru adalah karena dirinya mengetahui semua teknik berpedang beserta nama pedang di seluruh penjuru dunia.
Berdasarkan fakta itulah, Kyoraku sadar jika pelatihan Zanjutsu ini merupakan sebuah pertarungan yang akan mengorbankan salah satu dari mereka. Entah itu kematian bagi Unohana ataupun kematian bagi Zaraki. Oleh karena itu, dirinya pun merasa bersalah dengan keputusan yang diambilnya ini. Di satu sisi, Kyoraku tidak ingin kehilangan mereka, tapi di sisi satunya, dia ingin membangkitkan potensi besar Zaraki untuk menghadapi musuh yang terlampau sangat kuat. Karena mau bagaimanapun, kita tahu untuk bisa membangkitkan seorang monster seperti Zaraki harus dilewati dengan cara pertarungan sampai mati. Zaraki versus Unohana. Ini dia scene yang kita tunggu-tunggu, pertarungan berdarah antara dua orang yang menyandang gelar Kenpachi. Jujur, aku sendiri tidak bisa berkata banyak perihal scene battle satu ini. Pertarungannya sangat dramatis. Dengan nuansa yang dibikin gelap, audio musik yang menggema, disertai adegan slow motion yang kece parah, membuat pertarungan yang disajikan benar-benar epik. Adegan ini sangat menggambarkan betapa bengisnya sifat dan kepribadian Unohana beserta Zaraki yang selalu haus akan pertarungan. Pada awal perjumpaan, di dalam Muken tempat luas yang tertutup total, kita bisa melihat berbagai hal yang ditinggalkan mereka berdua di masa lalu. Baik itu luka di dada Unohana yang selama ini ditutup-tutupi, di mana luka tersebut berasal dari Zaraki. Begitu juga dengan luka garis panjang di bagian mata sebelah kiri Zaraki, yang mana itu ternyata disebabkan oleh tebasan Unohana di masa lalu. Rivalitas yang ditunjukkan oleh keduanya ini bukan hanya sebatas siapa yang terkuat, melainkan ada berbagai motif di belakangnya. Seperti Zaraki yang ingin merasakan hasrat bertarungnya lagi melawan sosok orang yang dulu dia idolakan, ataupun Unohana yang ingin menebus dosa dengan cara membangkitkan potensi penuh milik Zaraki. Bisa kita lihat ketika adu bentrokan mulai terjadi, tampak raut wajah di antara keduanya sangat bertolak belakang. Zaraki yang tersenyum lebar karena merasa menikmati pertarungan, sementara Unohana malah menunjukkan raut wajah yang cemas seolah mengkhawatirkan sesuatu. Namun meski begitu, seiring bentrokan berlangsung, justru Unohana lah yang terlihat mendominasi jalannya pertarungan. Dia beberapa kali berhasil menebas Zaraki, bahkan sempat menggunakan satu trik rendahan. Alasan kenapa Unohana menunjukkan kecemasannya adalah karena dirinya merasa jika saat ini Zaraki terlihat sangat lemah. Meski sudah membuka penutup mata, dia menilai bahwa Zaraki tampak tidak menikmati jalannya pertarungan. Hingga sampailah pada momen di mana Zaraki terpojok. Untuk pertama kalinya, di sini kita bisa melihat Zaraki menangis. Jika melihat scene yang disajikan, menurutku ini bukan sebuah ilusi, tapi ini adalah kenyataan di mana Zaraki ditusuk oleh Unohana. Hal itu dapat dibuktikan dari percikan darah yang masih menempel di wajah Unohana setelah Zaraki kembali bangkit. Kemungkinan luka tusukan yang Zaraki terima ini telah disembuhkan oleh Unohana dengan cepat. Karena hal itu sesuai dengan apa yang diungkap Unohana setelahnya, bahwa untuk membuat Zaraki bertambah kuat, dia harus melewati batas ambang kematian. Jadi dengan demikian, bisa dikatakan pertarungan ini adalah jurang bagi Unohana. Dia tidak berniat menang, melainkan dia ingin membuat Zaraki lebih kuat. Hal ini pun kemudian dipertegas oleh Unohana sendiri di akhir episode, di mana dia mengatakan bahwa alasan kenapa pelatihan ini harus dilakukan adalah karena kesalahan Zaraki yang selalu membelenggu kekuatannya dan juga karena dosa warisan yang selama ini dipikulnya. Well teman-teman, sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada tanggapan lain silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.